Halo sahabat, jumpa lagi di Avi Insight dengan saya Mona. Kali ini kita mau bahas tentang gabut. Sahabat, akhir-akhir ini mungkin dengan adanya social distancing dan kita di rumah aja, mungkin sahabat ada yang rasa bosen alias gabut. Jadi kita mau bahas tuh tentang bosen alias gabut itu. Apa sih sebetulnya gabut itu gitu ya? Kalau gabut tuh disebutnya tuh keadaan emosional dan psikologis saat kita tuh ada 3 hal. Pertama, membiarkan diri kita atau dibiarkan tanpa sesuatu hal khusus untuk kita lakukan. Alias kalau disebut kurang stimulus. Jadi kita tuh gak tahu mesti ngapain gitu ya. Gak ada hal-hal yang harus kita lakukan pada waktu itu. Gak ada sesuatu yang khusus yang perlu kita lakukan. Yang kedua, saat kita tidak tertarik atau tidak berminat dengan lingkungan yang ada di sekitar kita saat itu gitu ya. Alias tidak antusias. Jadi apa-apa aja nggak bikin kita tuh berminat atau antusias. Terus yang ketiga, saat adanya ketidakpuasan. Yang kalau si Goodstein tahun 2005 tuh ngomong gabut itu karena kita ada unfulfilled aspiration. Ada aspirasi-aspirasi atau ide-ide kita yang nggak kesampaian lah. Jadi kita ya oke lah nggak puas gitu ya. Nah itulah yang disebut gabut atau kita katakan bosan. Ya itu kan kayaknya sehari-hari banget ya guys. Padahal gabut itu sebetulnya bahaya loh. Jadi gabut itu berbahaya. Ya ini kata Kierkegaard bahkan ini Kierkegaard tuh bilang bahwa boredom, kebosanan itu adalah the root of evil gitu ya, akar dari segala evil. Dan kalau dikaitkan dari penelitian, kebosanan itu sangat berkaitan dengan loneliness, rasa kesepian, kemarahan, dan kesedihan serta kecemasan. Jadi kalau sampai Kierkegaard ngomong the root of evil, mungkin sahabat tahu lah. Banyak hal yang mungkin terkesan bosan itu terkesan sehari-hari banget, biasa banget. Padahal dari kebosanan kadang-kadang berawal segala hal yang buruk. Ya misalnya kita lagi bosen, ini sering jadi alasan ya guys. Kalau misalnya kita tanya ke teman-teman lo gitu ya, tanya teman-teman kita, kenapa sih lu kok nyoba-nyoba lakukan apa yang bad misalnya gitu ya, entah nonton porn ataupun misalnya nyoba drugs gitu ya, ataupun mungkin kalau yang udah berkeluarga nih pada selingkuh atau cheating. Kadang-kadang alasannya sepele awalnya, ya gue lagi bosen gitu, lagi bosen, tapi akhirnya kita do very bad things gitu, sangat hal-hal yang sangat buruk. Makanya Kierkegaard sampai berani bilang bahwa kebosanan adalah akar dari hal-hal jahat, hal-hal buruk gitu. Ya karena itu guys, jadi menurut gue memang bosan itu sesuatu yang kayaknya biasa, tapi kita perlu waspadai guys, karena sebetulnya itu bahaya. Nah, sekarang masalahnya gimana gitu ya, kita tahu bahwa kita itu lagi gabut, supaya kita bisa waspada nih guys. Ada 4 sih guys kalau gejala orang gabut itu. Yang pertama, orang gabut tuh reaktif. Reaktif itu apa ya guys? Bereaksi saja. Jadi bukan beraksi, tapi bereaksi. Jadi menunggu dari luar ada sesuatu, lalu dia memberikan respon. Jadi reaksinya setelah itu. Jadi hanya memberikan respon. Dia tidak menciptakan, tidak create. Jadi kalau misalnya orang bosen kita tanyain, ya udah, lu maunya apa? Biasanya mereka nggak tahu maunya apa. Nah, padahal kan logikanya nih guys, kalau kita lagi bete nggak ngapa-ngapain gitu, kita boring gitu. Terus kalau ditanya, harusnya kita tahu dong. Oke, saya nggak senang dengan kondisi ini, saya bosan. Oke, ya udah, you maunya apa? Nah, tapi kebanyakan kita nggak tahu maunya kita apa gitu ya kalau lagi gabut, karena ya itu tadi, orang gabut tuh reaktif. Yang kedua guys, orang gabut tuh apatis. Jadi kalau diajak sesuatu yang sifatnya semangat, antusias, dia oh ya gitu ya. Kita jadi kayak orang ada rasa apa enggak sih, kok datar banget gitu ya. Itu orang boring tuh jadi kurang semangat, tidak antusias, jadi apatis aja. Ya udahlah, coba deh, ya udah gue ikut deh, tapi nggak ada energinya gitu. Hidup segan mati tak mau gitu ya. Nah itu yang kita lihat gejala gabut yang kedua. Gejala gabut ketiga tuh bingung. Orang gabut tuh bingung, mau apa bingung ya. Iya enggak. Jadi tidak bisa mengambil keputusan. Di tengah kebosanannya tidak bisa mengambil keputusan. Ya, jadi penuh kebingungan. Mungkin mencoba mencari alternatif tapi ya bingung gitu. Lalu yang keempat, nyari-nyari. Ya, jadi nyari-nyari tapi ini bukan dalam rangka ketemu-ketemu gitu ya. Jadi dia nyari jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu ya. Tapi
nggak dapet juga gitu ya. Itu yang coba kita lihat, itulah gejala kalau kita lagi gabut. Jadi dengan gejala kayak gitu, kebayang dong guys, rasanya tuh nggak enak banget kita kalau lagi gabut, bener gak sih lo? Ya apalagi kalau gabutnya sering, frekuensinya sering, and then lama lagi durasi gabutnya gitu ya. Kebayang banget kita tuh nggak happy, kita nggak antusias, kita nggak produktif, kita nggak bisa decision making, banyak banget. Dan kalau diterus-terusin gabut itu kita nggak waspadai, ya tadi the root of evil tadi yang kata Kierkegaard, hati-hati, jangan-jangan nanti kita mau coba do bad things gitu, dan itu menurut gue membahayakan banget. Nah, sekarang gimana jurus anti gabut? Jadi supaya kita kalau kita tahu bahwa wah kita lagi ngalamin gejala gabut nih, nggak kelamaan gitu guys, gitu. Jadi supaya kita bisa antisipasi. Ada 2 bagian besar sih guys. Yang pertama, gabut itu akan bisa diatasi kalau kita punya self awareness yang baik. Karena orang, even dia lagi nggak ngapa-ngapain kelihatannya, kayak sekarang misalnya, lo kerja juga nggak optimal misalnya gitu, terus lo sekolah juga ya udah selesai tugas dan lain-lain yang dari guru gitu. Tetap aja lo, kalau lo punya self awareness baik, lo nggak akan gabut gitu. Karena apa? Karena lo bisa lakukan apa yang berhubungan dengan pengembangan diri lo lah atau apa gitu. Nggak akan lo biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada manfaat, sehingga lo nggak sempat untuk jadi gabut kalau punya self awareness baik. Yang kedua, jurus anti gabut adalah lu harus lakukan aktivitas bermakna gitu. Jadi memang kita harus melakukan sesuatu, dan sesuatu itu bukan asal untuk dalam tanda petik time killing gitu ya, membunuh waktu gitu, menghabiskan waktu begitu saja, bukan, tapi memang lakukan activity yang bagi lu bermakna. Nah, kita bahas satu-satu guys. Yang self awareness dulu. Self awareness itu bisa dilakukan dengan 2 hal guys. Yang pertama, kalau saran gue nih, kalau lu mau, lu coba aja sendiri. Lu bikin eksperimen dalam hidup lu, uji coba yang menurut lu menarik. Misalnya gini, kalau lu selama ini dapat respon gak enak dari orang, lu eksperimen aja. Kalau lu lakukan hal yang berbeda, misalnya lu biasa jutek sama tetangga lu gitu ya, tiba-tiba lu mau eksperimen, coba kalau gue senyum sama tetangga gue, ramah sama tetangga gue, apakah respon dia beda apa enggak? Itu eksperimen yang simple ya guys. Lu jangan menyepelekan eksperimen guys tentang dalam hidup lo, karena kalau lu baca biografinya Gandhi itu biografinya adalah dia mengatakan itu adalah kumpulan-kumpulan eksperimen dia untuk mencari kebenaran. So maksud gue bukan lu harus sama Gandhi, tapi bahkan orang seperti Gandhi pun punya kerendahan hati untuk mengungkapkan bahwa dia pun belajar, dia pun melakukan eksperimen dalam hidupnya untuk mencari kebenaran-kebenaran dia gitu. Jadi kebenaran dalam hidupnya. Nah, jadi silahkan lu lakukan apa yang diberikan oleh pencipta lo untuk untuk melakukan eksperimen yang baik tentunya gitu ya. Carilah yang bermakna, and then lu tulis di dalam buku lo. Dan buku itu menurut gue harus khusus. Ya lu namain kayak explore book kayak atau apalah, terserah lo gitu ya. Atau buku eksperimen lo lah. Apapun itu namanya silahkan. Tapi lu mesti punya menurut gue, sehingga lu bisa membuktikan hipotesa-hipotesa lu, and then itu adalah hasil temuan lu, dan itu genuine gitu guys. Yang kedua, untuk self awareness, lu harus terbiasa ngedengerin your own voice guys. Jadi listen your own voice, jangan hanya kebayang gak sih guys, kita dari sejak lahir truth muncul gitu ya, sampai kita setua sekarang ya, gue gak tahu lu usia berapa ya guys, tapi kita terbiasa untuk mendengarkan apa yang orang lain mau dari kita gitu ya. Kayak misalnya kalau kita lagi sekolah, orang bilang harus pinter ya, di sekolah harus gini, harus. Mereka nggak nanya kepada kita, sebetulnya kita maunya apa, tapi disekolahin aja, dan di sekolah begitu sistemnya gitu ya. Terus kalau misalnya lu udah umur berapa, orang udah mulai nanya, kok lu gak kawin-kawin sih guys? Lu bilang misalnya, ya udah bulan Mei. Nah terus orang bilang, oh iya bener Mei, kita bilang maybe yes, maybe no gitu ya. Nah tapi itu adalah sesuatu yang orang lain harapkan dari kita. Kalau lu udah umur sekian lu kawin, ntar abis kawin lu ya harus punya anak. Kalau punya anak lu harus begini begitu. Terus guys sampai kita mati pun ada tata cara, ada tuntutan gitu yang harus kita penuhi guys gitu. Nah jadi kali ini gitu, dengan self awareness supaya lu anti gabut, selain lu dengerin orang-orang juga gak apa-apa guys, tapi lu harus dengerin diri lu sendiri. Sebetulnya apa sih yang lu cari dari dalam hidup, apa sih yang lu anggap paling penting gitu, siapa sih diri lu, apa sih panggilan hidup lu yang benar gitu ya. Ya anggaplah itu refleksi-refleksi lu, dan itu tidak sama sekali tidak rugi guys.
ya toh itu nggak bayar lu lakukan itu. And then kalau lu ya syukur-syukur ketemu, nggak ketemu pun lu tetap bisa cari, paling nggak ada suatu proses yang kalau kayak Gandhi bilang ya eksperimen-eksperimen tentang kebenaran ya. Nah itu kalau self awareness. Lalu yang aktivitas bermakna guys, ada 2 cara sih guys supaya kita nggak gabut. Pertama kita join community group. Jadi memang kita apa ya kan disebut manusia makhluk sosial ya guys, bener loh guys. Karena kadang-kadang kita sangat kesepian dalam kesendirian kita. So, lu perlu punya ada komunitas yang lu ngerasa bahwa lu tidak sendirian, and then perjuangan sesuatu yang diperjuangkan bersama gitu ya guys. Entah itu community apalah, lu hobi lah atau apa itu welcome ya. Itu menurut gue oke banget. Atau ini juga aktivitas bermakna, lu explore some new hobbies. Jadi kalau lu tahu bahwa lu punya hobi ini, hobi itu gitu ya. Ada orang yang hobinya kerja gitu guys. Ditanya selain kerja lu hobinya apa, nggak tahu gitu guys. Nah itu dieksplor guys. Ya hobi lu apa? Ya mau nyanyi kek, mau ngedengerin orang nyanyi, mau nepukin orang nyanyi gitu ya. Tapi ada sesuatu yang bisa lu nikmati, walaupun lu nggak dibayar, walaupun lu nggak dikasih sertifikat, tapi ketika melakukannya tuh lu tuh betul-betul happy gitu. Nah, gue sih ikut senang dan ikut bahagia kalau lu bisa temukan itu, karena itu sesuatu yang bisa bikin hidup kita lebih warna-warni lah guys. Di tengah kehidupan yang pasti suffering itu terus ada ya guys ya, tapi kalau lu bisa temukan gitu sesuatu yang bisa lu nikmati, some new hobbies yang lu enjoy gitu, apalagi kalau itu terus bermakna juga untuk orang lain, bagus banget ya. Jadi itu dari gue tentang strategi anti gabut, self awareness dan aktivitas bermakna. Harapan gue semoga lu bisa ngisi waktu-waktu ini dengan lebih bermakna, lebih enjoy juga, supaya lu nggak gabut, sehingga menghindari diri kita dari hal-hal yang buruk. And then selamat mencintai dan selamat berkarya. Gua Mona Sugianto, MC Psikolog di Avi Insight. Terima kasih guys.